Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang sahabat BMY dimanapun Anda berada. Siang ini kita coba mau membahas berkaitan dengan kasus yang ada di komputer ya. Ini terutama banyak terjadi di MSI atau nanti juga di Gigabyte atau jenis apapun nanti yang bisa terjadi ya. Hal ini bisa terjadi. Nah, ini kasus yang kita bedah kali ini adalah kasus over current proteksi yang ada di USB, Mas. Jadi ada muncul di monitor komputer Anda ada peringatan tanda warning USB device over current. Artinya terjadi arus yang berlebihan. Terus sebagai tanda ada arus, terindikasi ada arus yang berlebih di di USB ya, di USB, device USB. Nah, sekarang sebetulnya apa yang menyebabkan tanda ini muncul? Apa yang menyebabkan sampai tanda ini muncul? Jadi sebetulnya kunci kita menganalisa adalah sinyal over current crash. Oke, sinyal over current crash. Lah, sinyal over current crash ini ditujukan untuk mendeteksi sumber. Oke, jadi ditujukan untuk mendeteksi sumbernya ini bagus apa enggak. Atau nanti kalau di model-model jenis laptop, nanti over current-nya dalam satu IC output ya, seperti ini, Mas. Tapi kalau di komputer, dia dalam bentuk resistor pembagi. Tentunya kalau kondisi normal, over current akan bernilai high atau sesuai dengan nilai si pembagi ini. Jadi inti ini ya, Mas ya. Jadi inilah yang nanti menjadi pemicu munculnya peringatan itu. Lah, ini akan muncul manakala nilainya tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dari resistor pembagi. Dan sumbernya harus benar-benar 5.10, Mas. Ini 5.10 harus, supaya nanti nilai OC sesuai. Atau minimal nanti ada toleransi. Oke, jadi berarti apa saja parameter yang menjadi penyebab ini berubah bisa bernilai 0. Kalau 0 berarti proteksinya kerja, karena nanti ada tanda crash. Tanda crash akan bekerja kalau bernilai 0. Berarti kalau bernilai 3,3 tidak protek. Itu logikanya kayak gitu, Mas, logikanya. Oke. Jadi apa saja parameter yang nanti menjadi penyebab dia bernilai low, yang artinya harusnya high, dia ternyata low. Ya, kita kalau menganalisa pertama kali, tolong Anda gunakan pengamatan fisik ya, Mas. Jadi Anda amati fisiknya. Jadi Anda amati di soket ini ada terbakar apa enggak. Jadi Anda amati di sini terbakar apa enggak ini. Atau kaki-kakinya ini saling terhubung apa enggak. Nanti ini kadang-kadang menjadi penyebab tegangannya hilang, tegangan sumbernya. Nah, ini akan berkaitan dengan nilai impedansi, Mas. Jadi Anda boleh saja mengukur tegangannya atau nanti nilai impedansinya ada perubahan enggak, diukur nilai impedansi. Oke, jadi Anda kalau nanti menganalisa, amati fisiknya ada terbakar enggak, nomor 2, atau nilai impedansi ini sudah menunjukkan kalau tidak terjadi short di jalur itu. Nah, nomor 3 adalah tentunya ini intinya yaitu sinyal OC-nya, over current. Hati-hati, sinyal over current itu ada proteksinya over current. Atau bisa jadi proteksi ISD yang bekerja, sehingga menyebabkan juga muncul tanda itu, Mas. Jadi muncul tanda itu bisa disebabkan macam-macam ya, bisa karena resistor pembagi, proteksi over current-nya sendiri, atau proteksi ISD-nya, atau IC power-nya lemah. Nomor 7 adalah flash BIOS. Kita urut satu persatu.
Jadi 7 poin ini ya yang menjadi target. Nah, kita coba poin satu persatu. Kita lihat teorinya ya. Anda perhatikan ini. Kalau kita melihat sumber dari USB, powernya USB itu dari sistem PWM, Mas. Sumbernya dari 12 volt itu sebagai input, perintahnya berasal dari EC, sehingga nanti PWM ini akan kerja, akan hadir, manakala nanti clocknya juga akan hadir, dan BST juga akan hadir ya, dan MOSFET switching upper lowernya ada di dalam. Intinya ini adalah power utama USB. Oke, power utama dari PWM. Nah, sekarang ada LAN port, ada 3, Mas, ada 3 macam ya. Jadi kalau kita melihat power posisi di USB itu ada 3 macam. Dia ikut dengan port, kemudian dia USB sendiri, atau dia ikut LAN. Jadi ada 3 blok ya, 3 blok USB. Ada 3 blok. Nah, tentunya kalau Anda LAN power USB, berarti Anda nganalisanya, kalau Anda nganalisa yang LAN USB power, berarti ini untuk power USB. Kemudian ini untuk real USB port power, jadi untuk portnya sendiri. Ini juga untuk portnya sendiri. Jadi ada 2 macam port ya, ada real port, ada front USB, atau real itu berarti yang sesungguhnya. Kalau front USB itu yang ada di sini, Mas. Front itu yang biasanya diletakkan di belakang. Artinya seperti ini ya. Kalau front itu berarti yang ini, Mas. Tuh, gambar yang mana ini? Nah, ini ya. Anda lihat yang ini front ini. Jadi hati-hati, ada front USB. Jadi ada mana front USB-nya? Yang ini ya. Ya, darah-darah ini ya. Artinya USB front ini juga nanti akan ada sistem power dan proteksinya. Oke. Oke, poinnya itu, poinnya. Jadi ada 3 jenis power. Ini untuk LAN, sama ya sebetulnya. Sumber ketika power USB sudah ada, dia menjadi sumber sama ATX. Jadi ini nanti ada mode pilihan, mau memilih yang mana, pakai ATX dan pakai ini. Nah, tentunya dua-duanya harus aktif ya. Kalau nggak aktif ya ini pilihan yang jelas. Mau pilih dari power USB ini atau dari ATX. Kemudian ini juga sama, masih sama. Oke. Kemudian ini masih sama. Ini VCC 5, artinya ini VCC 5. Nah, sekarang yang kita analisa adalah powernya. Bahasanya ini, kalau ini powernya adalah 5R USB, kalau ini bahasanya 5 volt front port USB. Jadi kalau kita lihat soketnya, Anda lihat ini, powernya ini ya, asalnya dari 5 volt front USB. Berarti yang ini. Ini ganti baju saja, ada sekring. Berarti ini soket yang di front USB. Nah, ini front USB. Ini juga sama powernya USB. Hati-hati, kadang-kadang terjadi short di sini kapasitor. Jadi kalau nanti kamu ukur kok front USB-nya 0, jangan-jangan kapasitor. Lah, inilah sensor overcurrent yang ke-6. Jadi ini USB yang ke sini ya. Ini ada overcurrent 6. Ada nanti di sini juga ada overcurrent berapa lagi ini? Ada 6 ya. Ini overcurrent 5. Berarti ini front USB 1 2. Ini juga sama. Ini front USB. Inilah kunci-kuncinya, Mas. Jadi banyak ya. Overcurrent sinyalnya banyak, tidak cuma 1. Jadi tidak cuma 1, ada sampai 6 ya. Ada 5, ada kemudian ini ada 2, kemudian ada, pokoknya ada 6 itu tadi. Anda ukur satu persatu. Karena itu menjadi menjadi kuncinya sinyal overcurrent bekerja. Jadi untuk kuncinya overcurrent bekerja. Hati-hati. Nah, kemudian
Proteksinya sekarang, proteksi overcurrent itu letaknya ada di mana? Anda perhatikan letak dari overcurrent itu tadi yang pertama tentunya ini Mas. Jadi overcurrent 0 ada proteksinya. Ini sistem proteksi. Jadi cara kerjanya ini kan harus bernilai high. Supaya ini bernilai high, ini nggak boleh grounding. Berarti ini nggak boleh aktif. Ini proteksi Mas. Ini nggak boleh proteksi, ini aktif. Kalau ini aktif, otomatis ini akan nge-ground. Berarti ketika tegangan USB ISO ini mengaktifkan, lihat kan ISO itu kan akan mengaktifkan ini ketika dia hadir akan mengaktifkan sistem proteksi Mas. Proteksi diaktifkan. Ketika ini aktif, berarti ini nyambung ke bawah. Ketika ini nyambung ke bawah, tegangan gate ini 0. Karena 0 ini buka. Karena buka berarti OC-nya aman. Jadi ini sistem proteksi. Hati-hati, jangan-jangan proteksi ini yang bekerja. Ini adalah sistem proteksi. Biasanya cuma satu yang diberikan ya, tidak semuanya. Jadi kalau nanti banyak ya, nanti Anda cek secara skemanya Mas, secara skemanya. Itu adalah proteksi USB. Biasanya ini ya terpasang yang beban-beban berat. Nah, tapi kan kita nggak tentu di mana letaknya. Yang penting ini adalah bekerjanya overcurrent bisa jadi dari proteksi. Hati-hati Mas. Jadi tidak mesti resistor ya. Tidak mesti dari resistor. Bisa saja proteksinya overcurrent. Yang nomor 5, overcurrent itu akan muncul ketika terjadi proteksi di ISD, electrostatic discharge. Maksudnya apa ini? Maksudnya ketika kita mencolok USB sebagai beban, itu kadang-kadang kan di beban itu mengandung tegangan. Nah, itu harus dibuang listrik statisnya yang masih tersimpan. Itu namanya discharge-nya harus membuang. Kalau enggak nanti bahaya ya. Nanti itu yang bisa menyebabkan ada arus balik. Lah itu ISD ini dioda proteksi ini dipasang masing-masing punya ISD karena dia akan ketika dia bekerja dia akan membuang power USB. Jadi kalau power 0 bisa saja ada terjadi short di ISD-nya. ISD dioda proteksi. Nah, ini dioda proteksinya nanti Anda banyak ya, dioda proteksinya ada di mana-mana. Ini juga ada di dioda proteksi. Pokoknya Anda coba analisa dioda proteksi. Kenapa kok dia 0? Oke, jadi ada macam-macam penyebab kenapa overcurrent-nya bernilai 0. Jangan-jangan sumbernya 0, jangan-jangan kapasitornya bikin short, jangan-jangan resistornya melar, jangan-jangan sumbernya itu sendiri. Jadi IC powernya ini rusak, lemah. Ketika mendapatkan beban dia lemah. Itu cirinya nanti nilai tegangannya akan berubah. Nah, itu cara mendeteksi power mana yang lemah, apakah power utama, apakah power di front-frontnya ini. Anda gunakan rahasianya rahasia. Jadi ini kalau bukan teman saya sendiri yang sering nonton video saya ini tidak saya kasih tahu. Ini kalau bukan Anda, ya saya tidak akan kasih tahu. Ini rahasianya pakai alat ini Mas. Anda harus beli alat ini. Jadi nanti power mana yang ngedrop. Jadi kita tidak perlu analisa terlalu detail. Nah, contoh ya, kita coba aktifkan ini ya. Coba kita aktifkan komputernya. Oke. Komputernya kita aktifkan. Kita nyalakan nih komputernya. Oke, sudah. Nah, Anda cukup dengan cukup dengan menganalisa yang cukup simple ya, teman-teman. Jadi cukup enggak terlalu berat. Anda cukup ini, ketika ini dinyalakan. Oke, nyala ya. Ini muter. Anda gunakan sumber mana yang
bermasalah. Jadi kita tidak perlu mengukur banyak-banyak. Anda lihat ini. Anda lihat ini. Coba Anda perhatikan. Ini berapa tegangannya? Itu 5 ya, 5.08. Itu 5.6. Ini ya tegangan yang ini Mas. Ini tegangannya nih, ini tegangannya. 5.10. Sekarang yang ini. Sumber yang ini. Jadi kita kan ada 3 sumber tadi. Ini Anda lihat 5.10 juga ya. Oke. Nah, sekarang yang mana yang menjadi penyebab dia nilainya bermasalah? Anda lihat ini juga. Ah, itu 4,98. Itu 5 volt, kadang di bawah itu. Ini yang menyebabkan nilai ini akan menjadi penyebab munculnya overcurrent karena di bawah 5 volt. Dan nanti kita tinggal analisa jalur power yang itu dan proteksinya yang tadi kita sampaikan, Mas. Jadi sebenarnya simple, mudah kalau Anda tahu logikanya ya, tahu logikanya. Kalau Anda mau mengukur tegangan overcurrent, ya tinggal Anda buka skemanya, Mas. Jadi overcurrent ini diukur, kemudian overcurrent yang tadi yang nilainya low yang mana. Anda tinggal mengukur dilengkapi dengan board view. Misalnya Anda mengukur di OC crash 1, ini 0, ada di mana? Oh, ini di sini. Anda ukur aja di sini. Jadi Anda ukur tegangannya ya, kalau ini ya Mas ya, tegangannya misalnya kita ngukur dari sini ke sini Mas. Nah, ini dari sini. Nah, ini 2,8. Nanti kalau nilainya ada yang di bawah standar toleransi, nah dia akan menjadi masalah. Jadi misalnya OC1 di mana? OC1. Pokoknya Anda harus rajin-rajin mengurut ya, Om. Nah, ini OC1 ada di mana letaknya OC1? Wah, ini di sini. Nah, di sini OC1 ini. Nah, kemudian OC2. OC2 ada di mana? Pokoknya ngono wae, Mas. Jadi tapi kunci adalah sinyal ini, Mas. Oke, gitu aja ya. Nggak usah panjang lebar. Silakan Anda praktek sendiri. Kita tunggu di pelatihan tanggal 13 September. Laptop dan komputer. Bonusnya sedikit bocoran MacBook. Thank you. 13 September ya. Jangan lupa. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat.